ya. Jangan lupa subscribe channel ini. Narasumber kita pada siang hari ini yaitu Bapak Dr. Mukhtar Adam untuk menyampaikan materinya. Saya persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Selamat datang di Universitas Khairul. Selamat datang di kampus Perjuangan. Ada yang teman-teman di sini, ada yang teman-teman yang di virtual. Ini gambaran dari satu kebedaan. Menarik tidak? Asik tidak belajar di kampus dengan cara begini? Asik? Tidak ya? Ada yang bilang tidak. Asik ya terhadap? Ada yang duduk di sini, ada yang duduk di rumah, ada yang baca leko, ada yang tidur, ada yang makan, ada yang happy. Rubah kan? Dan Anda lagi datang di satu era di kampus baru yang memaksa orang untuk berubah, memulai perubahan, beradaptasi dengan keadaan baru, beradaptasi dengan cara-cara baru. Karena itu Anda menjadi mahasiswa. Anda dibilang mahasiswa karena Anda adalah agen perubahan. Anda dibilang mahasiswa karena Anda adalah pelopor perubahan. Tapi kalau Anda jadi mahasiswa tidak ingin berubah, jangan jadi mahasiswa. Jadilah agen perubahan. Jadilah pelaku-pelaku yang ingin berubah. Nah, keseharian saya dosen di saya kepimpinan yang terhormat Pak Nonce Hasan. Saya stafnya Pak Nonce Hasan di Fakultas Ekonomi yang ngajarnya terkait akunting. Tapi Pak Nonce Hasan sebagai Wadik 3 memerintahkan saya untuk memegang jabatan terkait dengan teroris. Kenapa Pak Nonce kasih saya teroris? Karena katanya saya muka agak jahat. Saking muka rakal, dibilang itu yang teroris ini yang rakal. Nah, saya diminta oleh Pak Nonce untuk menjabat sebagai Ketua Forum Koordinasi Penanggulangan Teroris. Kalau saya bisa tanya, anak-anak tahu tidak teroris itu apa? Ayo, boleh angkat tangan? Yang angkat tangan saya. Ya, silakan. Ketua panitia bisa belikan coklat, kita mau kasih hadiah coklat yang membuat tadi. Kalau waktu kita terdapat coklat. Biasa kalau kita memaksa orang bertanya, nah kita minta kasih hadiah tuh, kasih reward. Mana yang tadi yang tadi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Samule. Saya berasal dari Prinsipil. Pertanyaannya adalah apa itu teroris? Menurut saya teroris adalah mengatakan yang tidak mau atau tidak menginginkan apa yang akan terjadi. Banyak mereka itu memberontak sesuatu yang tidak disetujui. Tidak disetujui. Ya. Jadi kalau dia tidak setuju, dia teror. Ya. Kalau dia tidak setuju sama dosen, dia teroris. Kalau dosen terlalu lebih teror kan? Teror hari. Siapa lagi yang mau? Ayo. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudie Nurfanta, perwakilan dari Fakultas Perikanan dan Kelautan. Menurut saya, terorisme adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan. Segala sesuatu Yang dilakukan dengan kekerasan atau ibu memukulmu, teror kasih ibu. Ibu memukulmu, teroris kasih ibu. Kan kekerasan, boleh. Undang
kesalahan kelompok. Kan poinnya ada di Kekerasan. kekerasan. Kalau si ibu pukul anaknya, Kan dipukul yang kebaikan tuh. kekerasan bukan kekerasan. Iya, kekerasan. Si ibu teroris. Iya. Siapa lagi? Ayo. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadita Ida Marhamawais. Saya perwakilan dari Fakultas Teknik. Teroris adalah seseorang atau sekelompok orang yang melakukan aksi atau meneror seseorang atau sekelompok orang sehingga korban yang diteror oleh teroris tersebut menjadi hidupnya tidak merasa aman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Artinya bahwa ada tindakan seseorang untuk menciptakan rasa takut. Rasa takut kepada sekelompok orang. Lahirnya pola-pola tindakan kekerasan selalu saja karena paham tentang kebedaan. Kalian mau berbeda tidak? Mau tidak berbeda? Kalian mau berbeda? Atau tidak mau? Mau. Kenapa kalian mau berbeda? Hah? Dalam nafasmu. Dalam setiap tarikan nafasmu akan berbeda karena oksigen yang masuk juga berbeda. Suapan dalam tubuhmu juga berbeda. Nah, dalam konteks apa kan? Nah, semua konteks. Mau jawab yang mana? Di mana yang you mau sama? Ideologi. Ideologinya sama di mana? Kita satu Indonesia. Maka kita ideologinya Pancasila. Tapi cara memahami kita berbeda terhadap Pancasila boleh? Hah? Hak setiap orang. Kalau orang berbeda tidak menyatakan Pancasila, boleh tidak? Tidak boleh, karena konsensus, karena kita telah menyepakati. Tetapi prinsipnya, kalau Anda masuk ke kampus, boleh diperdebatkan. Artinya jadi mahasiswa, jangan takut untuk berekspresi. Berbeda, yes. Karena berbeda adalah sunnatullah, tapi tidak bisa eksklusif. Tidak bisa merasa paling benar, paling super, paling hebat. Itu bahaya. Akan melahirkan grup eksklusivisme baru. Nah, problemnya karena merasa terlalu eksklusif. Dan kalian rata-rata mahasiswanya dari mana? Kalian rata-rata dari mana? Semua dari Ternate? Dari Maluku Utara? Mayoritas Maluku Utara? Ada dari provinsi lain? Tidak ada. Kalian mayoritas di Maluku Utara. Kalau saya setback ke belakang, di tahun 99 pernah konflik di Maluku Utara atas nama agama. Kalian sudah lahir? Belum. Kalian baca catatannya, dengar ceritanya, tidak baca catatannya, karena tidak banyak penulis yang mau mengungkap. Tapi ada peristiwa itu kan. Maka efek yang kalian dapat hari ini apa? Apa yang paling kalian rasakan? Atau tidak rasakan? Generasi sebelum 99 hidup keberagaman menjadi sesuatu yang niscaya untuk di Ternate. Banyak sekali penduduk itu pola interaksinya sama, Islam Kristen di seluruh kelurahan. Sejak 99 mayoritas Islam. Yang itu karena konflik berpindah. Akibatnya apa? Generasi yang saat ini itu hidup hanya
pada kelompok muslim. Begitupun di beberapa titik. Lalu ada kecenderungan polanya eksklusif. Pola kecenderungannya. Nah, eksklusivisme itulah yang mengakibatkan merasa mayoriti, merasa paling hebat. Itu berbahaya. Karena itu dibutuhkanlah semangat toleran. Nah, fenomena ini dulu studinya bertumbuhnya itu pada kelompok-kelompok low yang dirasakan bahwa problemnya kenapa? Karena ekonomi, karena hubungan sosial. Tetapi perkembangan terakhir, tren menunjukkan pola-pola pergerakan terorisme, pola-pola intoleransi itu masuk ke kampus dan tumbuh subur. Termasuk di kampus ini. Kenapa dia tumbuh subur? Karena proses transformasi itu terlalu kuat. Sekarang itu pola-pola perilaku itu juga efeknya dari media sosial. Sekarang kalian belajar menggunakan apa? Paling banyak. Laboratorium kalian ada di mana? Di Om Google. Literatur kalian ada di mana? Di mana? Di Om Google juga. Kalau begitu, kampus ini mengumpulkan kalian untuk apa? Karena literatur yang ada di kampus juga tidak sebanyak yang ada di Om Google. Kalau begitu, ngapain kalian datang ke sini? Belajar aja di kampus, di rumah. Lewat Om. Lalu kampus ini menyediakan apa buat kalian? Apa ekspektasi kalian terhadap kampus ini? Apa? Ekspektasi saya untuk kampus ini, salah satu tujuan saya untuk kuliah itu untuk cari relasi. Cari? Relasi. Ya, cari relasi. Jadi membangun networking. Pola itu dikembangkan dalam dunia digital cepat sekali. Facebook itu satu kali saja diklik, dalam 2-3 hari Anda sudah akan bisa berteman dengan sejumlah orang di berbagai dunia. Networking yang kuat. Ngapain di kampus? Kamari baku apa dengan orang mafa dengan kita dengan makean dan tidur sih. Lebih baik saya berhadapan dengan laptop, saya buka jejaring begitu banyak. Kalau itu alasannya. Saya rasa beda sih kalau bedanya. Ya. Secara digital sama. Ayo. Bedanya nih. Interaksinya Pak. Pola interaksinya. Digital tuh kayak kita kan dibuat memang untuk bersosialisasi gitu. Kalau secara digital agak terganggu. Agak terganggu. Iya. Internet Indonesia kan masih jelek. Internet Indonesia masih Jelek. masih jelek. Apanya yang jelek? MBTS-nya Pak. Kenapa? MBTS-nya. Indonesia itu saya baca kan Indonesia termasuk dalam urutan 200 ke bawah untuk kecepatan internet. Kecepatan bitsnya. Saya. Oh, kalau gitu tambah. Berapa gigabyte kasih naik? Giganya udah kecepatannya jalan. Sekarang Indonesia sudah meng-launching yang namanya tol langitan per 1 Januari 2020. Maka Indonesia ditargetkan 2021 tidak ada desa lagi yang tidak ada internet. Bitnya dikasih naik, tambah kapasitinya, udah beres. Ngapain kampus? Awas loh, kalau kalian ke kampus tidak punya orientasi yang jelas, karena digital akan meng-revoke seluruhnya. Digital akan merubah perilakunya. Digital akan membunuh dokter. Digital akan membunuh para akuntan. Tapi digital juga bisa menyebarkan teroris. Dokter sekarang nanti pada satu waktu Tom butuh tes kesehatan berapa kadar darah, kadar gula, langsung diinput masuk, dapat angkatnya masuk, diperiksa, klik masuk informasinya, kolesterol kalian sekian, asam urat naik sekian, rekomendasi beli obat A, B, C, D, klik, akunting.
Pak Kumang ada dan jurnal sampai bikin laporan keuangan dalam buku naik, input ke sana, jurnal sampai laporan keuangan udah baca. Ini strategi plan-nya, ini strategi finance-nya. Lalu, kerjaan untuk apa? Investasinya mahal untuk apa? Karena mau ditransformasi masuk ke digital. Kalau begitu, dari kuliah pula bikin kebong. Gitu kan? Mau tidak? Langsung takut semua. Ini semua dari dalam sudah kasih takut begini lagi. Setuju tidak? Sekarang kalian mau dulu, saya di zaman periode kuliah, saya harus punya banyak referensi, harus kumpul buku. Akhirnya di rumah bukunya tersusun-susun di kos-kosan. Saat ini saya tidak punya buku di rumah. Saya punya ijazah semua, saya masuk ke Google Drive. Data-data semua masuk ke Google Drive. Buku saya bikin di Google Drive. Saya share, ambil buku terbaru, jurnal terbaru, share. Itu perpustakaan saya yang dibantu oleh digital memindahkan gudang ke digital. Mau tulis apa-apa tinggal ambil kan. Itu perpustakaan. Akhirnya di rumah-rumah perpustakaannya hilang, tidak ada lagi, tinggal ada di. Sekarang dulu di pasar harus datang, sekarang mal-mal 5 tahun sampai 10 tahun ke depan mal-mal tutup. Karena ngapain orang ke mall, belanja dari sini juga boleh kok. Gitu kan? Sakit, apa pilih dokter? Cek saja di HP, keluar. Ada kok dokter kita konsultasi di situ. Apalagi, tapi juga termasuk digital adalah fakta menunjukkan pola-pola pergerakan teroris itu juga bergerak dari dunia digital. Dan itu sekarang yang mewabah di Indonesia, termasuk di Maluku Utara. Maluku Utara yang satu terpapar juga terindikasi terpapar dari media sosial. Nah kalau begitu, bagaimana sih pola kehidupan kampus untuk menjaga agar hidup toleran, hidup rasa damai? Sekarang begini, apakah kalian perempuan dan laki-laki bisa saya bedakan? Kamu pernah bermimpi waktu lahir harus jadi perempuan? Jadi perempuan itu bencana, bahala, atau rahmat? Hah? Rahmat. Kalau begitu di sana dia bahala. Karena dia laki-laki. Karena jadi laki-laki itu rahmat ke bahala. Ambil kita nangis. Itu deh. Rahmat. Ya semua rahmat. Kalau begitu dia bahala. Karena berbeda. Dia bahala. Dia bahala. Dia juga rahmat. Nah kalau begitu, kamu dilahirkan minta masuk Islam ataukah memang masuk Islam? Masuk Islam. Karena papa dan mama waktu itu mau minta terhadap agar jadi orang Islam atau orang Kristen terhadap. Karena lahir begitu sih. Karena itu lahir lalu diri jadi Islam, bukan jadi Islam. Begitu. Sama. Sama? Ya, Islamnya sejak lahir. Papa dan mama Islam. Papa dan mama Islam. Karena itu terlahir sebagai Islam, sebagai Muslim. Kan belum ada ini Islam. Jadi, iya, maksudnya karena keluarganya Muslim. Karena itu terlahir sebagai keluarga Muslim, lalu menganut Muslim, gitu kan?
Gitu kan? Oke. Ada yang dari Kristen? Ada saudari dari beragama Kristen di sini? Ada? Tidak ada? Mana? Beragama Kristen? Oh. Itu menjadi boleh pakai jilbab. Banyak semua Kristen berpakai jilbab. Terhadap Hindu, Buddha. Kalau ini mayoritas, ini yang saya bilang ada potensial. Kita akan menjadi eksklusif. Kita tidak akan terbangun satu tata kehidupan yang toleran karena kita tidak hidup berbeda. Saya bisa mengumpulkan perbedaan atas laki-laki dan perempuan karena keduanya menganggap sebagai rahmatan, sebagai rahmat. Dia tadi perempuan menyatakan saya lahir sebagai perempuan dan rahmat bagi saya, dan saya tidak menyatakan bahwa orang tidak rahmat. Dia itu bilang sama. Lalu dua-duanya ini punya pola hubungan yang toleran, saling menghargai kan? Dia menghargai apa? Dia menghargai kelaki-lakiannya, sebagaimana laki-laki menghargai keperempuanannya. Lalu dia tumbuh begitu. Nah sekarang pindah dari itu kepada perbedaan atas keagamaan. Toleran tidak terhadap kaum Nasrani dan Islam, Hindu, Buddha dan macam-macam. Bisa tidak? Bisa. Tapi bagaimana bisa kalau Anda tidak hidup berbeda? Kalau di ruangan ini saya tidak dapat, maka saya bilang, ini potensi. Merasa benar di dalam ruang sendiri. Tidak saling. Ini kan sama-sama nih, ada laki-laki, ada perempuan. Gitu kan? Lalu karena itu di Islam ada ayat yang mengikutinya. Siapa yang bisa bilang ada ayat? Aku ciptakan. Allah berfirman seperti apa? Atas kerbedaan. Ada yang tahu? Untuk memasukkan dalil bahwa berbeda itu sunnatullah, berbeda itu perintah, menghargai keberadaan itu perintah. Ayatnya tahu? Ada yang bisa? Perintahnya agar atas keberadaannya, perintah keduanya apa? Agar kamu saling kenal, mengenal. Maka Tuhanmu pun memerintahkan pelajarilah keberadaan itu, kepahaman itu. Karena berbeda pasti. Nah kalau orang berbeda karena jenis kelamin, orang berbeda karena agama, ya hormati atas keberadaan itu. Lalu keberadaan itu sudah dinyatakan, maka set kedua dia bilang apa? Kenali. Saya kenali keberadaan saya laki-laki dan keberadaan perempuan. Saya kenali ada sesuatu yang tidak bisa kepada perempuan, bisa ke saya. Maka penghargaan saya kepada perempuan saya tempatkan atas saling kenal, mengenal. Saya mengenali keberadaan itu. Saya mengenali kaum Nasrani dan saya Muslim, saya kenal. Maka kaum Nasrani bilang, di hari Jumat saya tidak putar lagu karena saya menghargai engkau lagi Jumatan. Di hari Minggu yang Muslim bilang, saya tidak akan ribut karena saya tahu di hari Minggu kamu beribadah. Saya tahu kamu perempuan karena di antara bulanmu akan datang bulan-bulan yang mengganggumu, penghargaan. Kamu tidak bisa dikeras karena kamu diciptakan yang seperti itu. Nah itu yang membuat kita sepaham. Maka jangan pernah kita mengganggu keyakinan orang lain, dan atau kita mengganggu atau memaksakan keyakinan orang lain sama dengan keyakinan kita. Lalu kita mau semua orang menjadi satu. Kalau Tuhanmu mau, dalam satu kata saja seluruhnya bisa berubah. Tapi kenapa Tuhan tidak mau?
Kalau Tuhan mau, cepat sekali kan? Tapi kalau Tuhan mau, maka dunia menjadi tidak dinamis. Allah ingin menciptakan bumi menjadi dinamis. Karena itu dia menciptakan kebedaan. Lalu sains ilmu pengetahuan menjadi sumber pengayaan untuk meletakkan kebedaan-kebedaan itu pada rahmat yang berbeda. Tapi tidak bisa eksklusif. Anda tidak bisa bilang bahwa dunia ini harus dikuasai oleh seluruh perempuan. Tidak bisa. Tuhanmu saja tidak mau, karena itu diciptakan laki-laki. Semua di satu dunia yang harus muslim, Tuhanmu pun tidak mau. Maka ada Kristen, Hindu, Buddha. Kalian di Islam, muslim semua. Tidak juga, ada paham Muhammadiyah, ada NU. Itu menjadi dinamis. Anda satu hayat, oh tidak juga bos. Di sana ada teknik, ada ekonomi, ada sastra. Anda semua di teknik berubah, tidak bos. Ada elektro, ada sipil. Anda semua accounting, tidak bos. Ada government accounting, privat accounting. Anda semua di akuntansi pemerintahan, tidak bos. Ada tax, ada pajak, ada budgeting, ada report. Nah, kalau begitu lalu orang memahami itu, studi kuliah, masuk ke kampus apa? Bukan networking, Anda ingin menspesifikasikan keilmuan. Karena Anda tidak akan mungkin jadi semua orang. Nah, itu juga kebedaan. Ini mahasiswa apa? Akuntansi. Dia mahasiswa akuntansi. Ingin spesifiknya apa? Saya ingin menjadi mahasiswa akunting yang spesialis ke pajak. Maka dia akan membangun dirinya sebagai karakteristik dari seorang mahasiswa pajak. Ini mahasiswa akuntansi mau jadi karakteristik sebagai apa? Saya menjadi ahli penganggaran. Anda tidak akan mungkin ahli semua. Maka saling menghargai atas kebedaan cara pandang. Baru teman-teman ilmu pengetahuan melihat cara pandang itu sebagai postulat yang baik untuk ditumbuhkan. Maka hidup ini kalau sama tak indah bos. Hidup itu indah karena berbeda. Perempuan itu tak pernah akan dong memadai pada kalau sama dengan laki-laki. Ada hal kali apa? Mengkasih sama bakal. Dia menjadi indah suasananya karena keperempuanannya berbeda dengan laki-lakiannya. Maka letakkanlah berbeda agama, keindahan karena kita cari cara pandang. Mari kita saling mengisi. Saya siarkan Islam kepada umat Islam, kalian siar kepada umat Kristen, tetapi kita meletakkan sama apa? Sama-sama kita adalah manusia pada ukuran kemanusiaan. Yang problem data yang dibilang Pak moderator tadi, Pak Udan, perkembangan itu trennya bertumbuh dan sekarang lagi menebal di kampus. Bukan saja di IPB, di Universitas Hairun Ternate diindikasikan beberapa dosen ikut paham ini, menyebarkan ini. Dan kelompok-kelompok ini pula yang sekarang mengembangkan mengakar di kampus. Dan sumber rekrutmen awal dari mahasiswa adalah mahasiswa baru. Kalian adalah calon-calon yang salah memilih, maka Anda akan di jalur yang salah. Karena kalian saat ini yang terdaftar mahasiswa baru adalah kitab suci yang bersih, kitab suci, kertas suci yang putih masuk ke kampus akan dibentuk. Maka ini menjadi potensi awal Anda mau dikasih merah, dikasih hitam, dikasih hijau. Maka saya diminta bicara dan saya bilang ini momen saya bicara kepada kelompok yang belum terbentuk apa-apa. Dalam 1 tahun kemudian, mana kelompok, kalau Anda masuk ke himpunan mahasiswa Islam Indonesia, potensi Anda kecil untuk terpapar. Kalau Anda masuk ke pergerakan mahasiswa Islam Indonesia,
PMI potensi Anda ini kecil. Tapi ada yang membuat small group di kampus, yang membentuk kajian-kajian yang tertutup, yang eksklusif, yang merasa paling benar, yang paling suci, yang paling dekat, seolah-olah dia selangkah dengan Tuhan, dan Anda adalah 1 kilometer dengan Tuhanmu. Itu yang tumbuh sekarang di universitas saya. Awas. Nah sekarang kalian, baik yang ada di rumah, yang ikuti secara virtual, percayalah kalau saya bilang ini nanti saya mau uji 3 tahun kemudian. Siapa yang masuk pada kelompok small group yang melakukan kajian-kajian khusus di Gambesi bagian belakang, ada kelompok-kelompok yang melakukan kajian khusus di itu, ada yang sebagian di Sasa, yang eksklusif, yang membangun pola-pola kebencian antar sesama. Bukan cuma antar sesama karena beda agama, sesama agama Islam pun dianggap murtad. Nah, paham-paham ini juga berbahaya. Nah, karena itu anak-anakku sekalian, saya ingin mengatakan bahwa pilihan yang tepat, lihatlah kalau Anda masuk ke kampus, lihatlah organisasi-organisasi yang secara kultural itu tumbuh dan menguat dan paham kebedaan yang tinggi. Nanti kalian ini akan direkrut oleh yang namanya Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia. Ada pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, Muhammadiyah, apa lagi? GMKI, GMNI. Nah kelompok-kelompok itu, tetapi ada juga yang fenomena terakhir di Universitas Hairun, ada kelompok-kelompok kecil yang small group ini yang tumbuh dan eksklusif, cenderung eksklusif. Lalu kadang-kadang juga berpersepsi salah, maafkan saya, anak putri saya, kadang-kadang salah dipersepsikan bercadar. Kalau saya sendiri memandang cadar adalah fashion, tetapi kelompok itu yang banyak memang menggunakan cadar sehingga melahirkan persepsi itu. Kalau saya tidak, cadar itu fashion dan baik. Yang kita pengaruhi adalah cara pikirnya, cara berpikir untuk tidak menerima kebedaan, tidak memunafikkan orang, tidak merasa berbeda agama adalah satu batas ekstrim kemanusiaan. Karena itu saya dengan ketua yang di atas itu hidup bersama anak-anak Papua. Ada anak-anak Papua di sini. Di Kampung Melanesia saya kumpul anak-anak Papua. Kenapa? Karena saya cara kebedaan, karena ini juga intoleransi. Kalau dia bilang ke saya, Pak Biskotu, anak tak terima Biskotu, karena anak putih. Tidak ada yang bisa minta begitu kan? Karena rasnya memang berbeda. Nah ternyata itu juga intoleran. Cara-cara mengancam antar sesama juga. Maka sebenarnya bagaimana kita mengendalikan radikalisme terorisme sebenarnya di awal dari cara-cara hidup yang keras. Kawan, hidup ini cuma sebentar. Ajaklah berdamai pada hati. Maka pola-pola komunikasi, pola-pola pengembangan itu akan baik jika banyak postulat di teori. Kalau saya mau masuk ke teori gitu, cara mengembangkan ilmu pengetahuan, atau kita mencari riset, topik-topik riset. Riset Anda itu dianggap baik jika Anda memunculkan kebedaan di dalam riset orang lain. Anda akan dinyatakan sebagai ilmuwan yang baik, yang punya konsulat cara berpikir yang efektif jika Anda memunculkan banyak kebedaan. Karena kenapa? Produksi kebedaan itu menjadi keberagaman di dalam satu interaksi ilmu pengetahuan. Maka dia akan menjadi dinamis dan cenderung kuat. Karena pola kehidupan teorikalnya itu dari banyak
perbedaan-perbedaan gagasan, maka hiduplah diskusi itu. Kalau itu kita tarik kepada sosial, kehidupan sosial kita akan dinamis, akan kuat secara sosiolog. Kalau kita memahami banyak kebudayaan-kebudayaan itu. Karena itu studi menunjukkan banyak negara-negara yang hidup dari multi etnis, multi agama, yang bangun toleransinya kuat, negaranya cenderung tumbuh kuat. Mana? Amerika Serikat. Suku mana yang dominan? Hampir semua suku di dunia ada di sana dan bertumbuh. Dinamis dia. Ternate maju karena apa? Ternate maju karena banyak sekali multi etnis, multi agama, dan ruangnya terbuka, size model pembangunannya terbuka, kompetisi ekonominya jadi dinamis. Tidore, lambat, tertutup, ekonominya tertutup, lambat kecepatan bergerak. Kalau begitu, logiknya, ayo ciptakan banyak kebedaan. Di teori kita dapat, lihat fenomena kita dapat. Maka berbeda itu baik untuk menciptakan ruang kompetisi pertumbuhan, atau perbedaan itu baik untuk agen perubahan. Karena kalau bilang kalian sebagai agen mahasiswa sebagai agen perubahan, maka yang kalian cari apa? Perubahan-perubahan baru kan? Pola-pola dinamis yang baru kan? Dulu saya belajar accounting, mikirnya menjadi penyusun laporan keuangan. Bikin nyusun laporan keuangan itu satu-satunya yang paling sulit. Tidak ternyata sekarang. Dulu jurnal, input buku besar, posting, neraca lanjut, neraca saldo, bikin neraca lanjut, bikin adjustment penyesuaian, bikin laporan keuangan, keluar neraca, laporan lebih laut. Ini satu kali play keluar. Kalau begitu ada yang berubah. Maka Anda tidak bisa lagi bicara yang ini. Ini dulu saya bicarakan. Anda punya masuk sesi baru, bagaimana membuat dia perubahan baru untuk mencari titik di ekonomi. Pak PD3 biasa bilang, kita cari titik equilibrium baru, titik keseimbangan baru. Kenapa titik keseimbangan baru di dalam ekonomi biasa dibilang equilibrium? Karena kita menciptakan perbedaan-perbedaan itu, dinamika-dinamika itu yang akan adjustment perubahan-perubahan, penyesuaian-penyesuaian pada kehidupan baru kita, sehingga kita mencari titik keseimbangannya, atau bisa dibilang titik keseimbangan baru. Siapa yang mau kasih pandangan tentang memaknai perbedaan? Bukan teror, bukan radikal, tapi perbedaan. Saya mau tanya, apa pandangan Anda tentang perbedaan? Menurut saya, memaknai perbedaan pandangan, saya pikir kita sebagai umat ini, bangsa Indonesia, kita kan memiliki perbedaan dan perbedaan. Jadi kita jadi di dalam sebuah negara, untuk memajukan suatu negara kita harus bertoleransi setiap perbedaan yang ada agar Indonesia
yang dimana negara Pancasila yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Sehingga dimanapun di Indonesia ini kan berbagai ras, agama, banyak, tetapi kita harus saling menghargai satu sama lain. Praktek yang pernah dibikin, kalau tadi dibilang saya, bapak saya, kakek saya Muslim dan Hindu ya. Di mana? Tinggalnya di mana? Nado, bukan Ternate, Nado. Hidup kan berbeda. Prakteknya apa? Pernah dipraktekkan. Kalau dia prakteknya beda agama. Kalau kamu praktek kebedaannya apa? Pembedaannya kayak contohnya saya tidak mengenal orang Kristen harus saling menghargai karena dia berbeda agama, jadi kita harus saling menghargai. Contohnya kalau dia sedang beribadah, kita juga harus menghargai dia juga harus menghargai kita pada saat kita juga sedang beribadah. Itulah dimana menghargai suatu perbedaan membuat kita satu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di tengah ada perbedaan. Contoh yang sama dari perbedaan, contohnya saya dan dia berdiri sekitar. Di sini sudah diwakili bahwa perbedaan itu terlihat jelas, tapi saya menyikapi itu indah. Itu saja dari saya jawab dari Bapak terkait dengan soal praktek perbedaan. Di sini kita juga tadi Pak juga sudah jelaskan bahwa DPT juga sudah jelaskan DPT ini mencuri kereskan, tapi mereka saling melengkapi terus mereka jaga toleransi mereka. Jadi saling menjaga toleransi dan saling menghargai kita. Itu menurut saya tentang perbedaan. Di sini juga terlihat bahwa perbedaan sangat banyak. Seperti kita laki-laki dan perempuan itu sudah diwakili oleh itu perbedaan. Terima kasih Pak. Jangan dulu, mundur dulu Pak. Yang mana? Yang ini. Ini laki-laki. Tolong lihat dong dua, apa yang paling buruk dari atas keberadaan itu? Yang paling buruk. Ada yang buruk ya, sesi buruk dulu. Nanti kita masuk di sesi indah. Kalau menurut saya, pikiran saya di antara mereka berdua tidak ada yang buruk. Karena gimana? Karena mereka berdua memiliki kemampuan diri masing-masing. Jadi tidak bisa kita melihat mereka berbeda dari yang lain. Jadi kita harus tidak ada. Pokoknya intinya saya menganggap mereka tidak ada yang buruk karena seseorang dengan terhadap orang lain itu dia berbeda kemampuannya. Itu saya bisa tanya ke dia. Yang saya mau tanyakan konsepnya, kalau kita toleran karena kita sadar atas batas beda, gitu kan? Karena itu kita toleran. Kita menjadi tidak toleran karena kita ingin mereka berdua adalah satu. Menjadi kita tidak toleran karena Anda harus menjadi saya dan saya menjadi bagian dari saya. Karena itu saya menjadi tidak toleran. Tidak bisa kita berbeda. Maka yang paling buruk adalah saya tidak bisa memaksakan dia ini untuk berubah jenis kelaminnya untuk menjadi perempuan. Karena hakikat kemanusiaannya menjadi laki-laki. Oke? Saya tidak akan mungkin memaksakan umat Nasrani menjadi Muslim karena kepahaman dia. Maka saya menghargai perbedaan itu. Nah, itu juga ini sulit kan? Kalau ini mau nanti laki-laki perempuan ini, woi ini laki-laki mesti jadi perempuan. Saya rubah jenis kelamin repot bos. Bingung saya. Maka yang paling harus hargai Pak. Baru muncul indahnya apa? Indah dari dulunya apa? Hah? Terada ini dari dulu ketenangan. Iya tak? Makasih, thank you. Nah, bagaimana menciptakan perbedaan itu sehingga saling meminta? Kita butuh hidup saling berbeda.
Maka yang perlu distudi dalam ada kalau berbeda laki-laki dan perempuan, proses pertemuannya ada di rumah tangga kan? Loh? Proses temunya di mana? Di ijab kabul bagi paham kaum muslimin. Di saat kita berijab kabul, maka kita menggabungkan menjadi satu. Tapi kapan dia jadi satu betul terhadap satu pandangan terhadap organisasi yang namanya rumah tangga. Tapi di dalam cakup banyak, berbeda banyak, sulit dipaksakan. Nah begitu juga kebedaan agama. Kita kebedaan agama, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, kesepakatan kita di mana? Ijab kabul kita di mana? Kapan kita berijab kabul? Laki-laki dan perempuan kan nanti kita ketemunya di ijab kabulnya kan? Nah sekarang kebedaan agama kita ijab kabulnya di mana? Kesepakatan kita pada 17 Agustus tentang bernegara. Kesepakatan kita berbangsa dan bernegara. Itu ijab kabul. Maka kita memahami atas kebedaan itu. Indonesia ini kan yang datang bergabung bukan cuma karena beda agama. Ada biskotu yang bergerak dari Melanesia yang hitam rambutnya, keriting kulit, hitam kulitnya, keriting rambutnya, hidung melebar, bibir menebal, rahang kekar. Semua terpakai habis sih. Itu bergerak dari Melanesia. Di Indonesia ada 11 juta penduduk Melanesia. Ada Polinesia yang dong putih-putih dari Tiongkok. Pergerakan Polinesianya. Maka Indonesia menjadi dua kutub, Polinesia dan Melanesia. Hidup bersama menyepakati berkeindonesiaan. Sudah selesai. Tidak lagi orang berdebat. Maka kita sudah ijab kabul tentang keindonesiaan, sudah selesai kita berijab kabul. Tarawusah sudah tanya bagaimana pengguna hitam, bagaimana pengguna putih. Tarawusah sudah tanya bagaimana pengguna bokeh dengan pergi rope. Tarawusah sudah selesai. Sama dengan tongkawe. Ketika berijab kabul, mana yang tanya lagi bagaimana pengguna botak. Barang dulu kita tahu mana berjibab, sudah selesai bos. Kita sudah berijab kabul. Maka terhadap kurangnya istri diterima oleh suami, terhadap kurangnya suami diterima istri, maka keduanya saling menutup aibnya. Itu perintah Tuhan bukan? Perintah Allah kan? Nah kalau begitu di Indonesia juga begitu, kita sudah selesai ijab kabul. Mari kita saling menutupi. Yang kita tampilkan kebudayaan adalah potensi untuk gerak tubuh. Bagaimana potensi kebudayaan itu gerak tumbuh? Contohnya apa? Contohnya, bahkan urusan ekonomi ini, ya. Kalau orang Islam itu saya mau gunakan potensinya di mana? Saya tunggu Ramadan. Karena orang Islam kalau Ramadan dia makan banyak. Dia bikin kue yang biasa bobengka. Ketika Ramadan dia bikin kue jadi popaco. Macam-macam kue para Jawa muncul, maka potensi ekonominya ada. Tapi orang Kristen akan makan banyak di Natal tanggal 25. Manfaatkan itu sebagai potensi ekonomi. Coba ketong sendiri Islam, ketong tak tahu Natal, tak tahu kenaikan Isya dan Al-Masih, gitu kan? Coba kalau ngoni Kristen sendiri, ngoni juga tak tahu tuh Ramadan. Oni tertahu juga tong Idul Fitri. Tong di Indonesia tong tahu semua. Bayangkan di berbagai negara yang tidak ada. Mereka tidak tahu, yang Kristen-Kristen semua tidak tahu Islamnya. Yang negara Islam semua tidak tahu Kristennya. Yang Hindu-Hindu semua tidak tahu Hindu. Orang banyak. Indahnya ke Indonesia, indahnya berijab kabul tentang keindonesiaan adalah kesadaran atas kebinekaan. Maka Anda yang baru masuk di kampus, tekanannya apa yang kita mulai? Bangun kepercayaan diri untuk merdeka berpikir berbeda. Merdeka berpikir berbeda.
tetapi tidak mengakibatkan perbedaan sebagai ancaman. Jangan paksakan. Nanti sebentar-sebentar kalau datang kuliah, ini fokus apa? Hah? Pertanian. Nah, pertanian ini kalau cocok tanam bisa berbeda. Kalau ini juga pertanian, sama-sama tanam bayam, pola perlakuan rancoknya berbeda. Ini pakai pupuk kambing, ini pupuk sapi, ini pupuk kuda, cara tumbuhnya berbeda. Berbeda karena pola perlakuan. Jangan memaksa. Bangunlah teorinya secara personality, kita menghargai keilmuannya. Jangan paksa. Kita punya kambing, mana kemarin kita di kambing. Satunya kuda, kita punya kuda. Ada orang kan tumbuh dengan pola-pola perilaku. Nah, kampus itu ingin menciptakan dinamisnya keilmuan, dinamisnya pola interaksi oleh karena kesadaran atas kebedaan. Kita paham atas kebedaan, kita yakin bahwa kebedaan itu menjadi potensi bertumbuh, maka kita menggerakkan dia sebagai kekuatan bertumbuh. Boleh, saya silakan kalau mau ada pertanyaan. Ya, terima kasih Om Pala. Jadi apa yang disampaikan oleh Om Pala pada sore hari ini ya sangat luar biasa ya. Bagaimana terkait radikalisme, kemudian toleransi, dan di sini saya kira kita semua tercerahkan dengan penyampaian dari Om Pala. Dan tadi mungkin saya tambahkan sedikit terkait digitalisasi, karena dalam konsep digitalisasi itu ada konsep dari Paulo Virilio itu terkait teori kecepatan. Jadi kalian ini hidup dalam masa media baru, otomatis ini zaman kalian. Tetapi bagaimana kalian memanfaatkan media baru itu, yang tadi mungkin sudah disinggung oleh Om Pala dari pertanyaan kalian adik, sisi negatif sama positif dari media baru. Kalian adalah generasi pencerahan di masa yang akan datang. Jadi bagaimana konsep-konsep apa yang kalian sudah dapati nanti di dunia kampus itu dimaksimalkan dengan baik. Jadi mungkin pada sore hari ini kita dibatasi juga dengan waktu. Sebenarnya masih banyak yang ingin disampaikan oleh Om Pala, cuman karena waktu telah membatasi kita pada sore hari ini, dan mungkin sampai di sini pertemuan kita. Dan nanti kalau ada yang ingin menyampaikan bisa, karena Om Pala ini juga ada Instagramnya, Om Pala juga ada FB-nya. Jadi Om Pala juga menyejajarkan dirinya dengan generasi kalian, karena tuntutan tadi zaman. Ya, jadi mungkin sampai di sini ya untuk pemateri narasumber kita pada sore hari